Baik, sekarang kita kenalan dengan yang kita sebut sebagai kuantor. Tadi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa eh, ada dua jenis kuantor yang berlaku dalam matematika, yaitu kuantor eksistensial dan kuantor universal. Kuantor ini ibaratnya adalah suatu tambahan gitu ya, suatu tambahan yang bisa membuat atau menaikkan status suatu fungsi proposisi berubah menjadi proposisi. Jadi naik status lah kasarnya ya, setelah dikasih kuantor dia itu jadi naik status dan sudah kita anggap sebagai suatu proposisi. Anda nanti akan ketemu dengan yang namanya kuantor ini sepanjang hayat Anda mempelajari matematika, karena memang ini akan selalu kita pakai baik dalam teorema, baik dalam aljabar yang sifatnya struktural gitu ya. Memang kalau kita pakai untuk hitung-hitungan biasa, perhitungan tentu tidak dipakai, tapi dalam sistem kematematikaan kita akan pakai ini sepanjang hayat. Jadi ini terus akan kita pakai ya. Maka perlu memahami basicnya apa itu kuantor eksistensial dan kuantor universal. Saya sajikan dulu definisinya gitu, karena kalau definisi itu kan ibarat kayak kita belajar bagian resminya gitu ya. Kita belajar bagian resminya dulu. Kalau sudah belajar resminya, nanti Anda boleh mengingat dengan cara yang Anda lebih mudah gitu. Tapi kita kenalan dengan definisi resminya, karena dalam matematik kita selalu pegangan atau patokan utamanya adalah definisi. Nah, di sini ya, kuantor eksistensial dulu definisinya. Kalau ada kalimat yang dituliskan seperti ini, ada X, ini ya, ada X, mana tadi? Ini, ada X berlaku PX. Ada X berlaku PX, dinotasikan dengan ini, bentuk notasinya seperti ini, artinya ini bentuk simboliknya ya. Maka ini adalah suatu proposisi. Nah, sudah ini ya, sudah proposisi ya, adalah suatu proposisi yang bernilai benar jika dan hanya jika, ini berarti operator ya, jika dan hanya jika X itu bernilai benar untuk salah satu atau lebih anggota himpunan semesta yang berlaku pada predikat. Agak panjang ya, sabar, satu-satu tidak apa-apa. Yang pertama yang perlu kita pahami dulu atau perlu kita cermati dulu, perhatikan. Awalnya kan kita punya PX, masih ingat? PX adalah suatu fungsi proposisi. Ada X, ini kita sebut sebagai kuantor. Jadi yang namanya kuantor itu ininya. Nah, ininya. Ini yang kita sebut sebagai kuantornya. Nah, kuantornya. Jadi kalau Anda bayangin seolah-olah kuantor ini adalah tempelan gitu ya untuk suatu fungsi proposisi, sehingga dia sehingga dia statusnya sudah naik menjadi proposisi. Jadi ada suatu fungsi proposisi terus kemudian sudah ditempeli dengan kuantor, maka dia sudah kita anggap sebagai suatu proposisi, naik status gitu ya. Ibaratnya naik status menjadi suatu proposisi. Nah, kalau kita punya suatu proposisi, karena ini sudah naik status ya, kan sudah ditempel kuantor, berarti kan dia sudah naik status menjadi proposisi. Nah, kalau dia sudah naik jadi proposisi, berarti kita langsung bisa tentukan kan nilainya benar atau salah, ya kan? Dia pasti punya satu nilai kebenaran, sudah nggak ambigu lagi gitu kan. Jadi sudah benar, sudah jelas dia nanti akan bernilai benar atau salahnya itu jelas gitu. Aturannya ngomong benar dan salahnya itu bagaimana Bu? Ini aturannya. Dia nanti si proposisi ini tadi akan bernilai benar jika dan jika X ini, X yang variabel yang sedang dibicarakan itu bernilai benar untuk salah satu atau lebih anggota himpunan semesta yang berlaku. Ibaratnya gini, ada X berlaku PX. Kalau saya pakai kalimat yang sederhana aja, yang gampang aja. Misalkan apa ya? Saya mengatakan ada mahasiswa logika dasar matematika yang memperoleh nilai UTS 100 misalkan. Coba gampang aja ya. Ada mahasiswa logika dasar matematika yang memperoleh nilai 100
dalam UTS atau yang memperoleh nilai UTS 100 gitu ya. Karena saya ngomongnya ada, berarti kan kalau dari seluruh mahasiswa kelas A sampai kelas E gitu ya, kelas A sampai kelas E ada satu aja yang dapat nilai 100, berarti kalimat saya tadi kan benar. Karena saya ngomongnya ada mahasiswa kelas logika dasar matematika yang memperoleh nilai UTS 100. Ada satu orang aja sudah benar kalimat saya tadi. Kan saya nggak ngomong berapa-berapanya. Kan saya cuma ngomong ada gitu kan. Pokoknya ada. Berarti kan satu aja itu sudah benar gitu kan. Satu aja udah benar. Gitu kasarnya. Ini salah satu atau lebih. Jadi kalau misalkan ternyata itu yang dapat 100 ada 2 atau ada 7 orang misalkan, kan kalimat saya tetap benar karena saya ngomongnya ada mahasiswa logika dasar matematika yang mendapat nilai 100 gitu kan ya. Berarti ini maksudnya berlaku untuk salah satu atau lebih, boleh lebih. Satu aja udah bener kok gitu. Kalau kita ngomong ada, wis salah pokoknya ada gitu kan. Satu aja udah bener tuh kalimat itu gitu ya. Satu atau lebih anggota himpunan semesta yang berlaku pada predikat. Ini ya, Anda pasti kenalkan istilah himpunan semesta. Kalau dalam kalimat saya tadi berarti himpunan semestanya adalah mahasiswa logika dasar matematika gitu ya. Jadi dari anggota himpunan semesta yang saya omongin tadi, pokoknya ada satu aja yang dapat nilai 100, kalimat saya sudah benar. Kalau ada 2 gimana? Tetap benar. Kalau ada 7 gimana? Tetap benar. Gitu ya. Pokoknya ada satu. Kita cukup menunjukkan satu. Kalau saya ngomongnya ada gitu ya. Simbolnya kita pakai ini. Simbolnya kita pakai kayak huruf E tapi terbalik arah gitu ya, simbol ini. Jadi kalau ada simbol seperti ini, Anda bisa membacanya bisa ada, bisa terdapat, bisa juga kita ngomong beberapa gitu ya, boleh. Kalau yang paling lazim kita pakainya ada gitu ya. Jadi kuantor eksistensial itu menunjukkan suatu eksistensi. Jadi menunjukkan bahwa sesuatu itu ada gitu, eksis gitu ya, ada. Jadi kuantornya eksis. Jadi berlaku untuk satu aja gitu. Ya, berlaku untuk satu aja. Kemudian selanjutnya kita kenalan dengan kuantor universal ya. Satunya lagi temannya eksistensial gitu. Ada namanya kuantor universal. Definisinya, kalau saya punya kalimat yang bunyinya seperti ini, untuk semua X berlaku PX. Untuk semua X berlaku PX, maka notasinya seperti ini. Nah, kayak huruf A, tapi balik arahnya ke atas ya. Kalau huruf E kan ini balik arahnya kan horizontal ya, secara direfleksikan dicerminkan secara horizontal. Kalau ini dicerminkan secara vertikal gitu ya, kayak huruf A terbalik. Tapi enggak ini ya, kalau nulisnya nanti di Microsoft Word ada simbolnya sendiri. Untuk setiap X berlaku PX adalah suatu proposisi gitu. Sekali lagi sama ya, jadi ini adalah fungsi proposisi sudah ditempelin dengan kuantor, maka dia sudah naik status menjadi fungsi proposisi. Dia akan bernilai benar jika dan hanya jika ini. Kapan ini akan bernilai benar gitu, dia akan bernilai benar jika dan hanya jika X ini tadi bernilai benar untuk setiap kenapa jadi kecoret seperti ini? Dia akan benar-benar untuk setiap anggota himpunan semesta yang berlaku pada predikat. Nah ini ya. Jadi kalau saya ngomong semua mahasiswa logika dasar matematika memperoleh nilai 100 pada UTS gitu ya. Pada UTS gitu, atau semua mahasiswa logika dasar matematika memperoleh nilai UTS 100 gitu. Berarti kalimat saya ngomong ini bisa dipercaya atau bernilai benar jika memang kondisinya di kelas itu setiap mahasiswa tidak terkecuali gitu ya, setiap mahasiswa, karena di sini ngomongnya setiap anggota himpunan semesta. Jadi setiap mahasiswa logika dasar matematika itu nilainya memang semuanya 100 gitu. Harus semuanya. Jadi kalau kita ngomong semua, maka benar-benar harus semuanya 100. Tidak boleh ada satupun yang kelewat gitu. Kalau misalkan total seluruh mahasiswa dari kelas A sampai kelas E itu misalkan ada
ada 200 mahasiswa gitu ya. 200 mahasiswa ini semuanya harus mendapatkan 100, nggak boleh ada satu yang kelewat sama sekali. Itu kalau saya ngomong semua gitu ya, dan baru bernilai benar. Gimana Bu kalau ternyata ada satu aja yang gagal, misalkan ada satu orang yang ternyata dapat nilainya itu 30 misalkan, gimana Bu kalau misalkan satu aja, yang lainnya 199 mahasiswa itu dapatnya nilainya 100, cuma satu tok Bu yang gagal dapat 30, gimana? Berarti kalimat saya bernilai salah karena gagal memenuhi definisi ini gitu. Jadi saya ngomong enggak kok semua, meskipun saya ngeyel, berarti kalimat saya tidak bisa dipercaya kan. Saya ngomong enggak semuanya mahasiswa itu dapat nilai 100, padahal kenyataannya ada satu yang gagal. Kan salah saya ngomong berarti gitu. Ini basic sekali ya dalam matematik itu. Artinya gini, ini membentuk pola pikir kita bahwa kadang kita itu selip ngomong gitu loh. Kadang kita itu ngomong, misalkan kita jengkel pada sesuatu ya, misalkan punya adik, misalkan adik ini misalkan kalau mandi gitu ya, mandi tuh kerannya dinyalain, tapi ketika selesai mandi kerannya nggak pernah dimatiin misalkan. Kan kita sering kan ngomong dalam keseharian tuh, kita ngomong gini, adik ini lo mesti gitu kasarnya ya, adik itu lo mesti lek mandi itu lo mesti kerannya tuh nggak pernah dimatiin gitu misalkan, kalau pas dalam keadaan sebel gitu ya, nggak pernah dimatiin. Itu kan sebenarnya kasusnya kita sedang mengeneralisasi, menganggap bahwa adik itu memang nggak pernah mematikan keran gitu. Padahal kalau kita ngomong tidak pernah sama sekali, itu berarti mestinya memang dia tidak pernah satu kali pun mematikan keran. Tapi kan pasti ada satu momen gitu misalnya. Tapi kalau memang gitu, bukan pasti ya. Tapi kalau memang kenyataannya itu adik itu pernah matiin keran, meskipun memang tidak sering, pasti dia akan membantah, enggak pernah tak matikan gitu misalkan. Pasti dia merasa nggak terima gitu, enggak pernah kok aku gitu. Tapi data kita itu seolah-olah tidak pernah mematikan keran, padahal hanya saja adik itu cuma sering tidak mematikan keran. Sebenarnya dia sering juga pernah juga dia itu otomatis matiin keran meskipun sekali atau 2 kali gitu. Maka kita kalau dalam orang matematik tuh, sebelum kita memastikan data kita itu memang benar-benar berlaku untuk semuanya, maka kita nggak boleh ngomong semua gitu, berhati-hati dengan kalimat. Jadi kalau dalam keadaan kondisi seperti itu tadi, di mana kita sebenarnya tidak bisa menjamin data apakah adik itu pernah mematikan keran sendiri atau enggak gitu, itu ya kita nggak boleh ngomong tidak pernah. Ngomongnya gimana Bu terusan? Sering gitu. Adik ini loh sering ya gitu. Adik ini sering nggak pernah matiin keran. Kok saya ulang. Adik ini loh sering tidak mematikan keran gitu, bukan tidak pernah ya. Adik ini loh sering tidak mematikan keran ketika selesai mandi gitu. Jadi nggak boleh kita, adik ini nggak pernah matiin keran habis mandi. Nah itu harus benar-benar datanya itu tidak pernah sama sekali gitu. Kalau ternyata adik itu pernah sekali atau 2 kali mematikan keran sendiri selama mandi, berarti jatuhnya yang kita katakan itu adalah fitnah gitu. Hati-hati ya. Ini juga begitu, kuantor eksistensial juga begitu. Kita ngomong ada, itu cukup satu aja udah benar. Kalau ternyata nggak ada sama sekali, baru dia bernilai salah gitu ya. Baru bernilai salah. Ini basic sekali dalam matematik. Ketika kita mau membuktikan sesuatu itu ada gitu, mau membuktikan sesuatu itu ada, kita sebenarnya cukup menunjukkan satu aja, sudah selesai. Kalau ternyata ada banyak gimana? Tidak apa-apa, nggak masalah, malah bagus gitu ya, malah bagus gitu. Tapi cukup satu aja udah cukup gitu. Enteng orang matematik itu kalau mikir atau kalau membuktikan sesuatu gitu. Ada satu aja gitu cukup. Kalau ternyata ada 100 orang yang dapat nilai 100, ya tetap ada namanya gitu. Wallace, kita bukan tipe-tipe yang ngomongnya bombastis gitu, cukup satu. Tapi kita juga berhati-hati karena untuk
mengatakan semua, itu kita harus menjamin setiap anggota himpunan semesta gitu. Nah, berat kan menjamin yang ini gitu ya. Maka kita berhati-hati. Biasanya berhati-hati ngomong. Sebenarnya nilai value moralnya ada di situ di matematik tuh. Kalau dosen saya dulu ngajarin tuh gitu. Maka kita tidak mudah menjudge orang lain, tidak mudah menghakimi orang lain gitu. Karena sebelum kita ngomong sesuatu tuh kita harus meyakinkan diri dulu. Bener nggak sih itu yang kita omongin tuh bener nggak sih yang kita omongin itu memang sebentar. Nah, bener nggak sih yang kita omongin itu terjadi gitu. Sebentar, ini macet slide-nya gitu ya. Nih kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ada banyak ya nilai-nilai moral, nilai sosial yang kita peroleh dari logika itu. Kalau saya sendiri pun menganggap ini adalah salah satu yang sering menjadi pengingat gitu. Gitu ya. Oke. Kita beranjak ke contoh. Nah, perhatikan ini. Sekarang saya menetapkan U ini himpunan semesta ya. Kalau di himpunan kan kita pakai istilah U, universe, atau pakai S. Kalau di buku-buku luar biasanya pakai U. U ini himpunan semesta. U-nya sama dengan R. Nah, R yang ditulis dengan simbol seperti ini adalah bilangan real. Jadi sebenarnya memang kita itu kalau nulis R untuk bilangan real, bilangan asli, bilangan bulat, itu sebenarnya di Microsoft Word itu di bagian equation itu sudah ada simbolnya sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak pakai huruf R yang biasa gitu, pakai R-nya yang khusus seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi menjelaskan R ini apa gitu. Kalau dalam matematik begitu kita sudah lihat seperti ini, oh ini simbolnya untuk bilangan real gitu, pakai yang double strike R-nya seperti ini sebenarnya ya. Tapi ya kadang-kadang kita kalau mengetik misalkan kadang ditulis R biasa ya kadang sudah bisa dipahami ya sudah gitu ya. Tapi untuk keperluan yang lebih formal supaya lebih rapi ya pakai yang seperti ini. Misalkan ini, tentukan nilai kebenaran dari kalimat berkuantor berikut ini. Nah, kalimat berkuantor berarti dia statusnya sudah merupakan proposisi. Karena sudah merupakan proposisi berarti bisa kita tentukan nilai kebenarannya gitu. Baik, sekarang kita cek. Nomor 1, ada X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 4. Gitu ya kalau baca ya. Bisa disambung dengan kata sedemikian hingga, bisa disambung dengan kata berlaku kayak yang tadi dicontoh ya. Ada X berlaku X kuadrat sama dengan 4, atau ada X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 4. Kalau mau lebih lengkap, lebih rinci, ada ini gabungin sama semestanya. Ada X elemen bilangan real sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 4 gitu. Monggo sok dicatat sendiri ya. Dicatat sendiri di buku catatan masing-masing. Nah, gitu. Boleh seperti itu. Atau ada X elemen bilangan real berlaku X kuadrat sama dengan 4 gitu. Kalau terjemahan dalam bentuk kalimat cara bacanya seperti itu. Oke, sekarang kita tentukan nilai kebenarannya. Kalau ini kuantornya tadi ada, berarti kan kuantor eksistensial. Tadi dia bernilai benar jika dan hanya jika terdapat satu atau lebih gitu kan. Nah, jika X berlaku benar untuk satu atau lebih anggota himpunan semesta. Jadi kita cukup menunjukkan satu aja sebenarnya. Kalau memang ada satu aja berarti sudah benar gitu. Nggak perlu ngecek yang lainnya karena buang-buang waktu gitu ya. Ada X yang berlaku sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 4. Nah, sekarang Anda coba dinalar. Ada nggak X elemen bilangan real ya yang kalau dikuadratkan hasilnya 4? Ada kan? Nah, berapa X-nya? X-nya adalah 2. Ya kan? Ketika X-nya 2, kita bisa memperoleh X ini X kuadrat
X sama dengan 2, ini X-nya X kuadrat sama dengan 4 gitu kan. Berarti karena ada benda ini, benda mana? Benda X sama dengan 2 ini, karena dia ada berarti kita bisa menunjukkan ada satu benda yang sesuai dengan semestanya yang memenuhi syarat yang ditentukan, berarti dia bernilai benar. Cukup satu. Bu, kan ada lain. Kalau saya milih X-nya itu yang lainnya, Bu. Misalkan saya milihnya min 2. Boleh nggak, Bu? Kan min 2 itu kalau dikuadratkan juga sama dengan 4. Boleh. Boleh, gitu ya. Jadi memang tidak harus 2. Pokoknya salah satu aja, cukup, gitu ya. Misalkan saya milihnya X sama dengan 2, terus yang lain tadi, Bu, saya milih X-nya sama dengan min 2. Bener Pak, Bu? Ya nggak apa-apa, sudah gitu. Saya cukup menunjukkan 2, Anda cukup menunjukkan yang min 2 ini. Sudah selesai gitu. Sudah terbukti lah kasarnya ya dalam matematika gitu ya. Terus kalimat yang kedua, untuk setiap X elemen bilangan real atau untuk semua ya, boleh untuk setiap, untuk semua. Untuk setiap X elemen bilangan real berlaku X kuadrat sama dengan 4. Bayangin, untuk setiap X elemen bilangan real berlaku X kuadrat sama dengan 4. Gimana tuh? Bisa nggak? Untuk setiap X elemen bilangan real berlaku X kuadrat sama dengan 4. Kalau ini kuantornya universal seperti tadi, kuantor universal itu berarti dia baru akan bernilai benar, si X-nya ini akan bernilai benar jika X ini memang benar untuk setiap atau semua anggota himpunan semesta. Apakah memang semua bilangan real itu kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan 4? Tidak kan? Ya kan? Tidak kan? Kenapa? Karena ada X yang nilainya itu misalkan X-nya adalah 3. 3 ini elemen bilangan real kan? Yang mana X kuadrat ini ternyata kalau dikuadratin itu si X ini hasilnya adalah 9, kan tidak sama dengan 4. Berarti dia bernilai salah. Ya kan? Karena dia ngomongnya semua, padahal enggak semua hasilnya kalau dikuadratkan adalah 4. Ada yang hasilnya 9, ada yang hasilnya kalau dikuadratkan ketemunya 16, kan macam-macam gitu. Karena ini ngomongnya semua, berarti salah di situ. Kita nggak berhak mengklaim semua X kalau dikuadratkan sama dengan 4 gitu. Karena memang tidak semuanya gitu ya. Sudah mulai kerasa perbedaannya? Nah, sekarang nomor 3. Perhatikan, untuk setiap X elemen bilangan real, kalau X dikuadratkan hasilnya selalu lebih dari sama dengan 0. Atau kalau dibaca, untuk setiap X elemen bilangan real berlaku X kuadrat lebih besar sama dengan 0 gitu resminya ya. Sekarang coba dibayangin, apakah semua bilangan real kalau dikuadratkan itu hasilnya selalu lebih besar sama dengan 0? Semua loh ya, tidak terkecuali. Yang pecahan, yang bulat, negatif, positif, semuanya kalau dikuadratkan selalu lebih besar sama dengan 0. Benar atau salah? Benar atau salah? Deng deng deng. Benar ya. Benar, nomor 3 nilainya benar dia. Karena memang setiap bilangan real kalau dikuadratkan hasilnya lebih besar sama dengan 0. Yang terkecil 0, karena 0 kuadrat nilainya adalah 0. Min 1 dikuadratkan 1. Min setengah dikuadratkan 1/4. Masih lebih dari sama dengan 0 kan? Min 1 juta kalau dikuadratkan berapa tuh? 1 juta, 1 juta, salah, kebanyakan. Min 1 per 1000, kecil ya. Min 1 per 1000 kalau dikuadratkan jadinya adalah 1 per 1 juta. Itu pun masih lebih besar sama dengan 0. Jadi dia nilainya benar di bagian ini gitu. Karena memang semuanya gitu ya kan? Benar ini di sini kalau di logika. Terus kalau yang nomor 4 perhatikan. Ada suatu X elemen bilangan real yang kalau dikuadratkan nilainya sama dengan 0. Ada nggak? Jelas ada. Lawang memang semuanya nilainya lebih besar sama dengan 0, ya kan? Jelas ada kan? Kalau disuruh menyebutkan berapa, ya Anda boleh ambil contoh berapa aja. Kalaupun Anda ambil contoh 1, misalkan, kan memang kalau dikuadratkan kan X kuadrat sama dengan 1. 1 ini dia bernilai lebih besar sama dengan 0 kan? Berarti kan benar.
Boleh contoh lain? Boleh, ada banyak sekali. Mau ambil X-nya tadi, X-nya 1 per berapa tadi? Min 1000, tetap X kuadratnya juga 1 per 1 juta. Ini pun tetap lebih besar sama dengan 0. Jadi dia tetap bernilai benar. Lawang yang semuanya aja benar ya mesti ada gitu kan ya kasarnya. Tapi kalau ada belum tentu semuanya gitu kasarnya ya. Kalau ada itu terbukti benar, belum tentu semuanya benar. Tapi semuanya benar, otomatis ada. Ini juga pasti benar, otomatis gitu ya. Maka harus berhati-hati, lihat bedanya ya. Terus ini sorry, ini mana tadi? Nah, contoh yang nomor 5. Contoh yang nomor 5 ini ada X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan min 5. Ada nggak bilangan real yang kalau dikuadratkan hasilnya min 5? Nggak ada kan? Wong bilangan kuadrat, kalau dikuadratkan kan semuanya hasilnya kan lebih besar sama dengan 0 kan, nggak ada yang negatif, berarti dia bernilai salah. Apalagi ini untuk semua X gitu ya, bilangan real untuk setiap X sama bilangan real, X kuadrat sama dengan min 5. Apakah semua bilangan real itu dikuadratkan hasilnya jadi min 5? Jelas salah ya kan. Kalau di nalar lawang yang ada aja salah, berarti kan sebenarnya nggak ada gitu kan. Ada tapi salah, berarti kan sebenarnya tidak ada gitu kan, tidak ada sama sekali gitu kan. Apalagi yang ini untuk setiap, ya jelas salah. Wong mau menunjukkan satu aja nggak ada, apalagi mau menunjukkan semua, ya jelas nggak ada gitu kan. Salah. Ini logikanya seperti itu dalam matematik ya. Kalau sesuatu yang jelas terbukti kalau sesuatu yang dikatakan ada itu benar, maka yang kasus untuk setiapnya belum tentu bisa benar, bisa salah. Pada kasus ini dia ternyata adalah salah. Tapi kalau sesuatu dikatakan untuk setiapnya itu sudah benar, maka adanya atau bagiannya jelas benar juga. Wong untuk setiapnya aja berlaku, untuk yang salah satu ya jelas berlaku gitu kan. Terus kalau di sini untuk yang ini, kalau yang ada atau salah satu aja udah salah, ya otomatis semuanya juga salah gitu ya. Hati-hati dengan bermain logika ini gitu ya, karena ini sebenarnya basic sekali, tapi banyak mahasiswa yang sering terkecoh dan salah, tidak bisa menempatkan ada dan untuk setiap. Nah, kalau mau melihat bukti lengkapnya ada di sini. Nah, kalau kalimat yang tadi itu yang barusan kita bahas, kita tulis secara resmi, maka tulisannya seperti ini. Untuk yang contoh pertama, nilainya adalah benar. Nah, menulis resmi alasannya gitu ya, kan nilainya benar. Kita kan kadang perlu menunjukkan alasannya ya. Menulis resminya seperti ini. Nah, bukti titik 2 gitu ya. Bukti ini sebenarnya saya sudah menyicil menuliskan metode pembuktian ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Bukti ini ya, bukti ada gitu tulisannya ya. Diawali dengan kata ada langsung, karena memang kuantornya adalah kuantor eksistensial. Ada X sama dengan 2 elemen R. Ini ditambahkan di sini ini karena untuk menunjukkan penguatan atau menjamin bahwa sesuatu yang kita pilih itu atau yang kita sedang tunjukkan itu memang sesuatu yang memenuhi himpunan semestanya gitu. 2 kan memang elemen R gitu, sedemikian hingga 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi memang 2 itu kalau dikuadratkan 4 kan memenuhi apa yang ingin ditunjukkan. Terbukti gitu. Ini menulis alasan resminya seperti ini ya. Kuantor eksistensial. Pahami polanya, pelajari polanya, nanti kita akan terus pakai metode ini ke belakang. Contoh soal yang kedua, ini tadi kan untuk setiap ya kuantor eksistensial, kan tadi nilainya adalah salah ternyata gitu. Kalau ada kuantor eksistensial dan salah, perhatikan, kuantor eksistensial itu kan berlaku untuk semuanya.
semuanya kan, harus semuanya, maka dia akan bernilai salah kalau kita cukup bisa menunjukkan satu aja yang gagal gitu. Kayak tadi ketika saya ngomongin ujian nilai UTS, kalau ternyata ada satu aja mahasiswa yang nilainya gagal, enggak 100, meskipun cuma 98 aja, wis mepet gitu ya, 98 aja, kan enggak 100 gitu. Nah, saya cuma cukup perlu menunjukkan mahasiswa atas nama X gitu, ini loh ternyata si X itu nilainya nggak 100, berarti kan salah yang diomongin. Ternyata nggak semua kan gitu. Jadi kalau kita mau mengatakan kalau kasusnya adalah kuantornya itu adalah kuantor universal, terus kita mau menunjukkan bahwa dia nilainya salah, maka cukup kita tunjukkan dengan yang namanya counter example atau contoh penyangkal. Jadi istilah ini Anda harus familiar karena banyak buku yang menggunakan istilah counter example, CE atau counter example. Counter example itu adalah contoh penyangkal. Contoh penyangkal yang kita pakai biasanya untuk menunjukkan bahwa kasus untuk setiap itu dia nilainya salah. Caranya dengan menunjukkan satu aja yang gagal. Itu namanya menunjukkan satu aja yang bikin gagal gitu. Itu namanya counter example atau contoh penyangkal. Nah, kita tadi kan menunjukkan 3 gitu kan, bebas. Bu, boleh pakai yang lain nggak selain 3? Boleh. Pokoknya jangan pakai 2. Kan kalau pakai 2 kan kalimat jadi benar gitu. Dan juga Anda boleh pakai apa aja yang lain, pokoknya dia tetap memenuhi bahwa dia itu adalah bilangan real gitu. Saya pakai min 1 Bu, boleh? Boleh. Cara menulisnya seperti ini. Nah, buktinya ada. Ternyata buktinya kok ada Bu, kan kuantornya universal. Iya, tapi kan salah. Nah, kalau salah cukup menunjukkan satu aja yang bikin salah kan? Karena cukup menunjukkan satu, maka kita pakai awalnya dengan ada. Ada X sama dengan 3 elemen bilangan real, ini penjamin ya, tadi penguatnya. Sedemikian hingga 3 kuadrat sama dengan 9, dan ternyata memang 9 ini tidak sama dengan 4 gitu. Berarti kan nggak sesuai dengan apa yang diminta gitu kan? Benar kan? Artinya terbukti. Bahwa terbukti apa yang di sini ini? Terbukti salah. Ini loh, terbukti bahwa ini dia bernilai salah gitu ya. Karena kita bisa menunjukkan ada kok yang buat dia menjadi salah ini gitu kan? Terbukti gitu. Oke, next. Kita tadi punya untuk setiap X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ini tadi dia nilainya adalah benar karena memang semua bilangan real dikuadratkan itu hasilnya lebih besar sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menunjukkan buktinya? Semuanya gitu. Padahal yang kita omongin kan bilangan real kan? Bilangan real itu Anda tahu bahwa dia tidak terhingga, ya kan? Tidak terhingga, maka kita harus berhati-hati nih kalau untuk setiap itu kita benar-benar harus menunjukkan semuanya gitu, menunjukkan semuanya. Kan susah tuh ngelisnya, gimana bilangan real aja nggak terhingga gitu kan. Nah, gimana tuh nulisnya, karena kita tidak mungkin mengcover semuanya gitu ya, tidak mungkin mengcover semuanya satu persatu. Jadi kalau di sini Anda nulisnya misalkan ambil X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4 dan seterusnya. Mau di-list sampai berapa? Kan nggak mungkin. Padahal di antara 1 sama 2 itu ada lagi setengah. Di antara 1 sama setengah ada lagi 1/4. Kan nggak mungkin kita tulis semuanya gitu. Maka kalau kasusnya itu untuk setiap dan nilainya benar, terus di sini itu dituliskan angka, wis itu jelas salah pembuktiannya. Kenapa? Karena kita nggak cukup hanya menunjukkan yang Anda tulis itu aja, nggak cukup. Kenapa? Karena kita harus menuliskan semuanya gitu kan. Karena kita harus menuliskan semuanya, karena tidak mungkin, maka biasanya di matematik kita pakainya seperti ini, ambil sebarang. Ambil sebarang itu artinya ngambil bebas gitu loh. Ambil berapapun yang ada di bilangan real, maka pasti hasilnya adalah X kuadrat sama dengan 0 atau X kuadrat lebih dari 0. Sehingga X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ini sudah cukup membuatnya menjadi terbukti. Gitu sebenarnya ya. Kira-kira seperti itu. Nanti bagian detailnya akan saya jelaskan kalau kita sudah masuk di metode pembuktian gitu ya. Oke, untuk sekarang disimpan aja dulu. Diulang-ulang kalimat saya, baik ya. Bahwa kalau dia kuantornya universal dan nilainya ternyata benar, kan kita harus nunjukin semuanya tuh. Nggak mungkin kita tulis semuanya, ya kan? Nggak mungkin juga kita tulis sebagian, karena kalau kita tulis sebagian itu tidak cukup membuktikan
keuniversalannya gitu loh. Tidak cukup membuktikan bahwa seluruhnya. Nggak cukup kita ngomong. Saya ngomong semua mahasiswa di kelas logika dasar matematika mendapat nilai 100. Nggak cukup saya cuma bawa 5 mahasiswa. Ini lihat, ini 100, ini 100, ini 100, ini 100, ini 100. Cuma 5 yang saya bawa. Ya nggak percaya orang lain gitu kan. Harus dibawa semuanya. Nah kan nggak mungkin kita tulis gitu ya. Oke, next. Ada. Nah, ini tadi ada nilainya benar. Nah, kalau ada benar sama kayak yang poin A ini. Kalau sama dengan poin A ini berarti bagaimana? Kalau ada benar ya tinggal tunjukkan satu aja udah cukup. Gitu kan? Ada benar. Ya satu aja udah cukup. Tulis aja salah satu contohnya berapa, bebas. Di sini saya pakai 2. Boleh. Boleh pakai yang lainnya, Bu? Boleh. Terserah, yang penting memenuhi gitu kan. Memang saya ngambilnya -3, boleh nggak? Boleh. Berarti ada X sama dengan -3 elemen R, sedemikian hingga -3 kuadrat sama dengan 9 lebih dari sama dengan 0, terbukti gitu ya sederhananya. Next, ini tadi untuk setiap nilainya kan salah tadi ya, untuk setiap salah. Nah ini berarti kayak yang poin B itu caranya. Bagaimana cara menunjukkannya? Caranya adalah dengan menggunakan counter example. Kita tinggal menunjukkan untuk setiap salah, berarti tunjukkan aja bahwa ada yang membuatnya menjadi gagal gitu. Ada loh X sama dengan 3, 3 ini kan bilangan real. Sedemikian hingga sebentar. 3 kuadrat sama dengan 9 dan itu ternyata dia tidak sama dengan ini, tidak sama dengan -5 gitu kan. Udah cukup kita menyangkal. Dia ngomonginnya di sini semua kok, tapi kan salah. Ya cukup tunjukkan satu yang bikin salah, sudah terbukti ya. Gitu. Terus ini tadi ada X elemen bilangan real sedemikian hingga X kuadrat sama dengan -5. Sedemikian hingga X kuadrat sama dengan -5. Ini tadi dia nilainya juga salah. Ya kan? Ada salah. Berarti kan sebenarnya realnya dia tidak ada gitu kan. Nah, coba Anda pikirkan. Bagaimana cara menunjukkan sesuatu yang tidak ada? Ada salah, berarti kan tidak ada, ya kan? Bagaimana cara menunjukkan sesuatu itu tidak ada? Pernah terpikir enggak? Belum ya? Bagaimana cara menunjukkan sesuatu yang tidak ada? Loh, tidak ada gitu kan? Gimana gitu. Nah, yang bagian ini bukti untuk kasus ada yang salah, ini penulisannya agak cukup sulit dituliskan. Nanti kita itu pembuktiannya menggunakan pengandaian atau metode kontradiksi seperti yang sudah ada temui di bagian sebelumnya. Nanti penulisan bagian ini akan kita bahas di belakang saja. Saya simpan. Jadi kita pakai yang sederhana-sederhana dulu. Ini saya kasih contohnya gitu ya. Yang bagian ini memang bukan nggak bisa dibuktiin, bisa, cuman penulisannya agak panjang. Kalau saya masukkan sekarang agak agak terlalu panjang. Saya mau fokus yang di bagian yang lainnya dulu. Jadi bagian yang ini kita simpen ya. Kalau ada kasus di mana di sini ini ada tapi ternyata salah, maka buktinya disimpan dulu untuk yang nanti gitu ya. Nanti tulisannya bukti menggunakan metode kontradiksi gitu sebenarnya nanti ya di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya gitu. Nah, ini tuh contoh. Setelah ini kita bahas beberapa teorema. Kita bahas beberapa contoh yang berkaitan dengan teorema di video yang selanjutnya.